Kalau saya mengamati dari beberapa pembicara, ada dua yang kelihatannya yang perlu mendapatkan perhatian. Satu, masalah komunikasi. Jadi jangan sampai salah, komunikan jadi komunikator atau komunikator jadi komunikan. Saya sarankan kepada pemerintah daerah, cik atau boga jubir. Kenapa? Kenapa? Karena dengan komunikasi itu tidak asal ucap, tetapi pertanyaannya. Tapi tadi pertanyaannya ada yang ke pihak eksekutif yang dalam hal ini diwakili oleh BPBD, dan juga ada pertanyaan kepada legislatif, dan juga nanti bisa menambah untuk closing statement kepada Pak Chandra. Jadi sekaligus saja sekarang menjawab sekaligus dengan closing statementnya. Saya persilakan yang pertama dari Bapak Ketua Kepala BPBD. Bismillah, baik. Pak Hidayat Makbul, Kasepuhan Pribados, Pak. Jika nama Abdi nu pangkolotna, padahal Abdi di bawah Pak Hidayat Makbul. Karena postur rambut saya beruban, ya Kang Galih ya. Baik, tadi ditanyakan oleh Pak yang terhormat Pak HM, dana yang perlu mendapatkan perhatian ini. Dana yang perlu mendapatkan perhatian, masalahnya komunikasi dan transparansi anggaran. Sebetulnya dana-dana tersebut kan ini bergulir menggunakan dana siap pakai dari pusat. Nah, dana-dana ini dikelola oleh pemerintah daerah dan disampaikan kepada rekening masing-masing penerima manfaat. Insya Allah tahap pertama sampai tahap kedua sampai tahap ketiga kami menjamin bahwa semua dana-dana yang digulirkan dari pusat ini akan tersampaikan secara utuh kepada masyarakat terdampak. Itu yang time schedule-nya yang tahap pertama ini sedang berjalan. Terkait dengan regulasi, kenapa ada tahap termin 1, 2, dan 3 di Juknis, ini pedoman sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden pada saat kunjungan beliau ke 40 ya. Nah, 40-60. Nah, kenapa dirubah jadi ribet 40-30-30? Nah, sebetulnya kelonggaran ini muncul ketika yang 60% ini tidak bisa cair karena masyarakat tidak mempunyai modal, sehingga modal yang kedua diberikan Tarman pada tahap yang kedua. Jadi sebetulnya kita tidak melakukan upaya untuk bagaimana mempersoalkan, mempersulit mereka, tidak. Yang ada niat kami adalah yang 30% ini bisa diambil kembali di Tarman yang kedua. Ini barangkali kalau petunjuk teknis memang sudah dibuatkan sebagaimana SK Bupati, kami harus mengikuti apa yang memang disampaikan dalam Juknis. Juknis ini dibahas beberapa kali. Juknis ini siap. Kemarin saya diskusi dengan Pak Bupati. Pak Bupati ini makanya informasi ini Bapak dengan Pak Bupati ini tidak nyambung, Pak. Siap. Maaf ya, Pak Bupati bilang dia pengen 40-60. Nah ini yang menjadi pertanyaan dia, informasi yang benar. Karena waktu itu saya ke pendopo, sedangkan Pak Bupati, nah makanya pertanyaan ini jawaban. Saya tidak berbicara Pak Bupati, tapi sesuai dengan SK Bupati yang sudah ya sesuai dengan SK. Nanti kita confirm ya insya Allah, karena diskusi di sini kan bukan untuk menjustifikasi saya BPBD menjadi segalanya, kan seperti itu. Baik Pak Kasepuhan, Pak Hidayat, Abil ini di Gang Jemar Pak, di Terminal Joglo, Tipayun dan lain sebagainya. Saya mengenal Bapak, Rai Bapak, Pak Makmak.
sobat Abi, sobat Raka Abi. Insyaallah Pak. Siap. Oh, siap. Siap. Emut Abi Tipayun ruang tugas Bapak teh kewadanaan Pak. Saya di depannya, di depan rumah itu. Ya Abi Pak, Abi tulen Cianjur. Siap Pak. Siap Bang. Itu barangkali karena pertanyaan ini menyangkut kepada jawaban yang dari 7 penanya, Kang Gali insya Allah apa yang disampaikan Kang Gali pada saat kemarin pun dibahas. Saya kira karena penjadwalan terkait dengan ini Pak Bupati memang menginginkan pada bulan Juli ini sudah selesai. Insya Allah kami berharap kita dorong apa yang menjadi keinginan Bupati untuk bagaimana di bulan Juli ini selesai. Mudah-mudahan seperti itu. Bahwa Pak Bupati secepatnya membuat menugaskan. Bukan Pak, bukan Juli ini diharapkan penanganan terkait dengan rehab rekon ini sudah selesai diharapkan. Ya, bukan itu, bukan. Jadi rehab rekon yang sekarang sedang dikerjakan selesai di bulan Juli. Ya. Selanjutnya begini Pak, kenapa informasi ini tidak utuh tersampaikan kepada masyarakat? Ada A, B, C. Nah, Pemda sudah menunjuk juru bicara. Juru bicaranya siapa Pak? Pak Budi Rahayu. Beliau Asda 2. Siapa Pak? Pemda Siapa Pak? Pak Budi Rahayu. Ya, seharusnya Pak Budi Rahayu sebagai jubir itu sampaikan ke tiap desa. Ada di desa pengumuman Pak. Baik Pak. Ini sudah menjadi tagline ini sudah menjadi program Pemda Pak. Melalui Pak Sekda semua para kepala OPD terus-terusan diberikan pengertian untuk bagaimana, karena SKPD ini pun sudah diberikan penugasan untuk bagaimana mereka bisa berkiprah dan melakukan komunikasi. Nah, setiap saat kemarin saja kita Zoom meeting atas dasar perintah Pak Bupati untuk bagaimana informasi ini sampai ke masyarakat. Kalau A ke sana, kalau B tidak C dan lain sebagainya. Ini makanya kita satukan persepsi bagaimana informasi ini bisa tersampaikan kepada masyarakat secara utuh dan memang tidak ada hal-hal yang berbeda. Ini salah satunya Pak, dengan insya Allah ruang-ruang publik untuk menanyakan dan lain sebagainya di desa akan dibentuk kotak pengaduan, dan termasuk di kecamatan pun akan bentar Pak. Ya, siapa ini baik. Ya, dengan dinamika gara-gara pemerintahnya. dengan dinamika yang digagas oleh LBH hari ini cukup membuat kami untuk bagaimana perhatian ini senantiasa kami eksekutif untuk bisa melaksanakan apa yang diharapkan. Itu Kang ya. Selanjutnya mungkin hal-hal lain, saya kira kami tetap berkomitmen untuk bagaimana fungsi-fungsi kami terutama BPBD bisa menyelenggarakan sebaik-baiknya. Mohon doa restu. Nah, kalaupun tadi dikatakan oleh Pak Moderator kami harus ditampil ke depan, memang panggungnya panggung BPBD sekarang betul. Tetapi karena ini menjadi hal yang harus dilakukan bersama-sama, bukan hanya BPBD saja. Nah, hari ini pun hadir para SKPD membantu tugas-tugas fungsi kami. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Pras tadi, ketika ketika terjadi gempa ini di daerah lain pun akan seperti halnya disampaikan Pemda gagap dan sebagainya. Memang seperti ini. Tapi kami berupaya untuk bagaimana penanganan ini bisa secara baik ditangani oleh pemerintah daerah, dalam hal pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Ya, memang ini menjadi pembelajaran. Siap.
Demikian. Gimana Pak? Kaitan yang pungli gimana? Siapa yang punya kewajiban untuk membuat SPJ itu? Yang pungli, karena kami pun sudah mendengar informasinya, ini sedang ditangani. Nah, hanya memang di dalam kegiatan ini saya punya tekad, terutama saya punya tekad. Penanganan biarkan aparat penegak hukum atau kami punya inspektorat untuk melakukan hal-hal terkait dengan penindakan. Ya. Baik, terima kasih. Sekiranya belum puas, saya mohon ruang-ruang komunikasi publik ini pun bisa terus dilakukan. Baik, terima kasih. Baik, ya itu mungkin tadi ya Siap. terkait mekanisme, memang kalau masyarakat mungkin inginnya langsung tembak ya, itu masalah gaya aja mungkin. Walaupun segala upaya saluran komunikasi dicoba lakukan komunikasi dengan Pak Bupati, tapi tidak selalu respon kan ya, di tengah kesibukannya, di tengahnya itu tidak selalu. Tapi kalau memang seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat, tentu kita akan lakukan. Apalagi sekarang sudah hari kesekian ya, sudah waktu kesekian ya, masuk ke 2 bulan. Apalagi tadi Pak Ria dengar sendiri, jadi momentumnya itu Ramadan menjadi momentum yang harus dipertimbangkan, seperti disampaikan Kang Hidayat Makbul, aspek sosial budaya dan agama ini harus diperhatikan. Karena menjadi tidak tepat waktu kalau bantuan itu kemudian kondisi itu belum tertenangkan ketika Ramadan datang begitu. Nah ini harus jadi catatan. Kalau tadi ada bulan Juni karena Ramadan datang di akhir bulan Maret, nah itu time schedule-nya coba disesuaikan. Nah, kalau butuh percepatan atau apa, nih, nah kemudian juga jadi ada persepsi Pak, kalau dana tidak turun itu seolah-olah mengendap. Kalau mengendap itu bunga semalam saja sudah berapa, gitu kan? Nah itu jadi pandangan buruk. Nah, maka mungkin ada juga sih informasi bahwa kita tidak mau apa yang terjadi di Lombok terjadi juga di sini, uang disampaikan tapi hunian tetap tidak jadi. Nah, sementara masyarakat kan sok bagikeun rek jadi rek moal, namun teu jadi make lamun rek ceuit di oge minta iman tong dibere gitu. Penting uang. Nah kalau masyarakat kan begitu berpikirnya. Nah tapi mungkin secepatnya lah. Mungkin tadi ya oke, dengan apa skema 40% kan bisa juga dengan bahan bangunan kan bisa Pak. Banyak toko bangunan Pemkab bisa jadi personal garanti. Artinya sampai limit sekian ini bisa dikeluarkan. Personal corporate garantinya Pemkab. Itu apa sangat valid ya, dananya siap. Nah, terpenting itu. Nah kami kalau ini karena waktu tadi tidak banyak lagi Pak, mohon tadi ya, jadi kita minta tidak lagi hitungannya Juni-Juli, tapi Ramadan. Nah Ramadan itu sesuai dengan sosial budaya masyarakat Cianjur, nah, tentu itu adalah hari penting yang harus dijadikan momentum, dijadikan patokan. Jadi kalau bisa diupayakan Ramadan itu sebelum Ramadan itu selesai, itu akan menjadi kerja terbaik dari Pemkab ya. Mungkin itu, tapi insya Allah tadi kalau masyarakat mendesak dan tidak ada pasca kita pertemuan ini tidak ada rekomendasi atau rekomendasi dari apa pertemuan ini tidak didengar, ya tentu kita akan bisa kembali ya dengan masing-masing caranya. Ini dari Dewan mungkin tadi ya, kalau Dewan Kabupaten langsung dalam fungsi pengawasan, kami akan datang. Kalau dari komisi mungkin, kalau kawan-kawan tetap bergerak bersama-sama ke sana ya, itu juga haknya ya, sampaikan juga.
yang mungkin ada Cianjur duduk itu merenai can rame can didamu gitu nya. Nah, itu. Pada prinsipnya tadi tolong ini tepat waktu. Semakin tertunda semakin banyak prasangka begitu. Tapi kalau yang menyangkut penyelewengan itu di proses hukum aja. Ya, ranahnya ini pencurian dengan pemberatan dalam situasi yang bencana ya. Nah, itu juga diproses aja. Bahkan kalau gaungnya terdengar akan menimbulkan efek jerah terhadap kepala desa yang lain ya. Bagus, tapi ya tentu prinsip-prinsip hukumnya harus buktinya dan ini harus dilengkapi begitu. Mungkin itu ya. Mangga. Silakan Pak Pras. Oke, terima kasih. Saya dari DPRD Kabupaten Cianjur, terima kasih. Bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Jadi insya Allah saya ke depan akan lebih mengiakan komunikasi, pengawasan, anggaran dan prestasi yang saya miliki dan juga teman-teman DPRD lainnya untuk mendorong agar bisa lebih ketat untuk melaksanakan fungsinya, untuk bisa lebih melayani masyarakat dan sebagaimana diketahui insya Allah nanti di hari Senin tanggal 23 Januari. Tolong informasi hari Senin tanggal 23 Januari 2 menerima audiensi dari berbagai macam RSS dan sudah diterima di kuasa pimpinan dan ketua fraksi. Insya Allah saya akan menghadiri dan hadir di acara tersebut. Mudah-mudahan ini sebagai sarana komunikasi publik antara DPRD dengan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, komunikasi juga akan kita perbaiki terus. Dan tadi disampaikan oleh Pak Hidayat Makmul, transparansi akan kita dorong terus, termasuk memfungsikan juru bicara. Di rapat hari Kamis sampai jam 12 malam antara DPRD, pimpinan DPRD dan ketua fraksi bersama PD terkait, itu kita rapat sampai jam 12 malam. Saya langsung meminta kepada Pak Budi Rahayu untuk lebih banyak tampil di dalam menangani masa gempa bumi ini. Dan faktanya di 5 hari setelah rapat, teman-teman masih belum merasakan keberadaan juru bicara pemerintah daerah di dalam penanganan gempa bumi. Dan ini akan menjadi insya Allah nanti akan langsung saya ingatkan agar besok ya mulai saat inilah bila perlu habis rapat untuk lebih giat tampil bagaimana kita harus pemerintah daerah harus hadir langsung dan harus bisa memberikan penjelasan terhadap semua penderitaan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Cianjur selama ini. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah saya sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Cianjur khususnya dalam penanganan gempa ini. Dan perlu diingat sebelum ramai rendang gate dan lain-lain, saya sudah memberikan statement di Cianjur Express agar masyarakat Kabupaten Cianjur untuk bersama-sama mengawasi pemerintah daerah terkait dengan penggunaan anggaran dana gempa bumi ini. Dan ini memang perlu pengawasan yang berlapis agar tidak ada celah penyalahgunaan korupsi atau penyalahgunaan keuangan di dalam penanganan pasca gempa bumi ini. Dan yang berikutnya adalah saya juga sering mengingatkan kepada pemerintah daerah dan juga kepada rekan-rekan ingat bahwasanya sebenarnya kita jangan terlalu bergantung terhadap pemerintah pusat. Ini jauh-jauh hari sebelum Pak Jokowi memberikan dan menjanjikan dana stimulan kepada masyarakat Kabupaten Cianjur melalui media Cianjur Express sudah memberikan statement supaya kita jangan terlalu bergantung. Perlu diingat bahwasanya sampai saat ini gempa Lombok sudah 4 tahun itu juga belum tuntas gitu kan. Makanya saya meminta agar ayolah
kita jangan 100% tergantung dari pemerintah pusat. Ayo kita sama-sama bangkit, apa yang kita miliki kita bersama-sama, kita bisa memotivasi, mendorong pemimpin harus bisa memberikan contoh kepada rakyatnya bagaimana kita bisa cepat bangkit, bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki, kita bangun semangat gotong royongan. Ingat bahwa kita punya moto Sauyunan yang merupakan nilai luhur dari masyarakat Kabupaten Cianjur. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Condro untuk sekaligus aja sekaligus ke closing statement. Bapak-bapak Ibu sekalian, tidak akan saya simpulkan, tapi ini bahan rekomendasi yang akan saja akan kami kirimkan, diantaranya kepada pihak eksekutif dan legislatif. Izin saya ingin menyampaikan pertanyaan Pak Agus perlu jawaban tegas terkait dengan kepastian. Pak izin Pak satu ini aja Pak Agus tadi minta kepastian, walaupun tadi sudah cukup jelas tapi nggak apa-apa Pak menjawab pertanyaan Pak Agus. Kepastian terkait dengan dan sebagainya. Sebetulnya tadi sudah ada time schedule yang memang nanti akan disampaikan barangkali secara spesifik oleh juru bicara paling seperti itu. Udah cukup jelas Bang Sony, nanti kita di kemarin saya kan ketemu juga informasinya tuh semua saya bingung. Sedangkan bupati bilangnya April, ini Juli. Mana yang benar? Sedangkan bupati ngomong ini, sedangkan bapak ini makanya ini informasi surya harus benar Pak. Saya dengar langsung sama bupati bahwa April akan beres semua informasi. Ini yang menjadi bahaya Pak, yang menjadi akhirnya banyak aksi. Bukan kita. Saya nggak pengen lah turun-turun. Malah saya benar Pak, saya diperintahkan oleh ketua umum untuk aksi ke Jabar. Kalau Jabar nggak bisa selesai kita ke Jakarta. Saya setuju itu saja ya. Baik Kang Sony. Masyarakat. Ya kalau pernyataan saya memang harapannya memang secepatnya. Tapi kan kalau melihat kalau melihat penanganan ini kan makanya dibentuk juru bicara ini untuk satu persepsi. Insya Allah. Ada hal lain, Kang Sony siap Kang Sony ya? Schedule itu sampai ke RT RW. Siap Pak? Siap ya? Siap. Udah cukup jelas Bang Sony, nanti kita di Kemarin saya kan ketemu juga Pak. Informasinya tuh semua saya bingung. Sedangkan bupati bilangnya April, ini Juli. Mana yang benar? Sedangkan bupati ngomong ini, sedangkan bapak ini, nah makanya ini informasi harus benar Pak. Saya minta langsung ke bupati bahwa April akan beres semua informasi. Ini yang menjadi bahaya Pak, yang menjadi akhirnya banyak aksi. Bukan kita, saya nggak pengen lah turun-turun. Malah saya benar Pak, saya diperintahkan oleh ketua umum untuk aksi ke Jabar. Kalau Jabar nggak bisa selesai kita ke Jakarta. Saya setuju itu khusus saja ya. Baik Kang Sony. Masyarakat. Ya kalau pernyataan saya memang harapannya memang secepatnya. Tapi kan kalau melihat ya kalau melihat penanganan ini kan ya siap. Nggak makanya dibentuk juru bicara ini untuk satu persepsi. Insya Allah. Ada hal lain, Kang Sony siap Kang Sony ya? Jangan sebaliknya Pak, jangan sebaliknya. Perintah dari bupati cepat, justru yang di bawah yang lain. Ya. Terakhir yang tadi yang rencana relokasi
besok kami diundang bersama-sama BMKG untuk rapat terkait dengan penentuan. Nah, di besok hari kami diundang bersama BMKG untuk bagaimana sehingga apapun terkait dengan boleh dibangun dan tidaknya, besok ada pembahasan yang insya Allah narasumbernya dari BMKG. Baik, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Saya yakin diskusi ini tidak puas, tapi dari ketidakpuasan ini insya Allah mudah-mudahan menjadikan produktif. Ada beberapa catatan untuk bahan rekomendasi Bapak Ibu sekalian. Ini bukan kesimpulan, tapi gambaran dari pembicara dan juga dari Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan LBH Cianjur bahwa diskusi ini harus ada tindak lanjut. Tadi poinnya adalah bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat Makbul dari sisi manajemen informasi ini harus lebih bagus komunikasinya, kemudian juga harus transparan. Kemudian juga tadi bagaimana Bupati, pemerintah dalam hal ini pemerintah, kepala daerah itu harus lebih strong. Kemudian dengan tadi manajemen informasi di mana ada juru bicara. Kemudian tadi juga ada pemahaman pendapat dari masyarakat, tolong juga untuk BPBD bahwa keputusan Bupati yang terakhir ini tertanggal 8 Desember, barangkali ada temuan dari teman-teman yang ini belum sinkron dengan keputusan di atasnya. Oleh karena itu tidak haram, barangkali kalaupun perlu itu perlu ada revisi. Dan tadi disampaikan oleh Pak Mahrom, di sini barangkali fungsi DPRD dari sisi legislasi. Kalau juknis misalnya tidak sesuai atau bertentangan dengan keputusan yang lebih tingginya, tidak ada salahnya itu direvisi. Misalnya tadi terkait dengan 40-30-30. Jadi tapi tolong pahami bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua BPBD ini bermain di wilayah yang sudah dikeluarkan. Tapi tidak ada salahnya pendapat tadi Pak Condro, Kang Gali dan lain sebagainya, aspek regulasi juga menjadi penting. Tolong ini untuk ada percepatan. Ya. Ya, dan di komandannya adalah Pak Pras, kita setuju. Oke. Kemudian ada harapan tadi Pak Sadar tidak usah ada pak kewuh. Fungsi pengawasan dimaksimalkan. Kalaupun perlu dibentuk pansus. Kalau memang diperlukan. Mangga nanti Pak Pras akan berunding dengan kawan-kawan yang lainnya. Jadi intinya DPRD harus jemput bola apa yang disampaikan oleh kawan-kawan sekalian. Barangkali itu Bapak-Bapak sekalian meminjam istilah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait dengan tentang penanggulangan bencana, bahwa kita sekarang memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang lama itu adalah rehabilitasi. Tapi kalau rekonstruksi dengan matang data dan sebagainya, kenapa tadi ada saran dari wakil DPR, dari anggota DPRD provinsi, kalau bisa diusahakan di bulan Ramadan ini ada hadiah bagi korban terdampak, sudah bisa diselesaikan rekonstruksinya. Kalau rehabilitasi memang ini memakan waktu banyak. Kami Undang Margana dan teman-teman dari LBH mohon maaf. Insya Allah pertemuan ini sekali lagi tidak hanya sampai di sini. Kami mohon maaf. Terima kasih Pak Rizal, Pak Sadar, Pak Pras, dan Pak Condro, dan Bapak-Bapak sekalian. Kita kasih aplaus sekali lagi buat terserah acara ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.